Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kota Payakumbuh. Pada hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama dengan Ibu Yuri dari SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan. Selamat pagi Ibu Yuri. Pagi Ibu. Apa kabarnya Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Bu ya, hari ini saya akan melakukan praobservasi kepada Ibu sebelum kita memasuki kelas untuk proses pembelajaran. Dan di sini tujuan saya melakukan praobservasi supaya nantinya ketika Ibu melakukan proses pembelajaran, saya bisa mengevaluasi proses pembelajaran Ibu dengan secara baik nanti. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum Ibu memasuki kelas. Yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran Ibu? Sebelum saya jelaskan apa tujuan pembelajaran saya akan menjelaskan sedikit ya Bu. Materi pembelajaran saya yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme, dan serta bagaimana respon bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Dan adapun tujuan pembelajaran saya dari materi dan yang saya jelaskan, peserta didik mampu untuk menyajikan materi tentang kolonialisme dan imperialisme. Dan dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menganalisis bagaimana dampak kolonialisme dan imperialisme. Berikutnya, peserta didik mampu memahami dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dan berbagai bidang melalui metode ceramah, pengamatan gambar, dan diskusi kecil yang saya lakukan. Dan terakhir, melalui metode diskusi kelompok, peserta didik mampu untuk bekerja sama dalam membuat keterampilan berupa pertanyaan-pertanyaan kecil atau jawaban sederhana dari pertanyaan teman dan kelompok lainnya. Ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran Ibu itu bagaimana siswa ini bisa menganalisis dampak dari kolonialisme dan imperialisme tersebut ya Bu ya. Ya. Jadi selanjutnya area pengembangan yang hendak Ibu capai itu seperti apa Bu? Area pengembangan yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi nada secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menyajikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Diferensiasi. Kedua, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Jadi di sini Ibu area pengembangan Ibu tanamkan itu adalah bagaimana teknik pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan sosial emosional peserta didik ya Bu. Jadi di sini strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Pertama, adapun strategi yang saya gunakan yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap dan yang mudah dipahami oleh siswa. Kedua, saya memberikan contoh agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi yang saya jelaskan tadi, contohnya kolonialisme dan imperialisme, dan bagaimanakah seandainya hal tersebut kalau terjadi masa sekarang. Ketiga, saya menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa agar mempermudah siswa. Terakhir yaitu saya membuat games kecil dengan membuat pesawat dari kertas yang berisi pertanyaan yang nanti dilempar ke seluruh kelas, yang mana seandainya ada siswa mendapatkan salah satu kertas, dia bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan membentuk kelompok kecil. Jadi di sini saya tangkap Ibu rencana pembelajaran Ibu itu sudah sangat menarik sekali ya Bu ya. Semoga nanti pas proses pembelajarannya Ibu bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Jadi kira-kira kapan akan dilaksanakannya proses pembelajaran Ibu? Saya akan hadir ke kelas Ibu. Minggu depan, pada pembelajaran minggu depan. Minggu depan ya Bu ya. Jadi minggu depan saya akan masuk ke kelas Ibu, saya akan mengevaluasi teknik pembelajaran Ibu dan semoga pembelajaran nanti Ibu bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Ya. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ya. Sama-sama Ibu Ayu. Tolong yang tidak berhubungan dengan negara disimpan. Kontaknya ditaruh di belakang tempat duduk ya. Soalnya biar fokus kalian dalam belajar itu tidak terganggu. Sampai itu tolong simpan dulu. Semangat semuanya ini. Ya Bu. Semangat.
Semangat, semangat, dipindah ke depan dulu. Ada Dharma. Nggak pindah aja dulu kita. Nggak pindah sini. Nah, jadi sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, silakan ketua kelas pimpin doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum mulai belajar absen dulu, tapi sebelumnya teman-teman cepat ya. Understand? Andreas, Arman, Digita, Desrianti, Elija, Eliza, Piel, Vina, diambil bukunya dulu. Bahasanya jadi materi kita masih materi minggu lalu, yaitu tentang respon Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sekarang buka bukunya halaman 338. Jadi sebelum masuk kita kayak materi inti, silakan disimak dulu. Dan siapkan kertas 1 lembar. Itu kertas 1 lembar, bukan 2 lembar ya. Yang dua kertasnya boleh kasih ke teman sebelahnya. Siapkan kertas 1 lembar. Kita ingatkan untuk materi respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme imperialisme di antara kelas 11 semester
Nah, respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Masih ingat materi ini? Ya, Bu. Nah, kalau di sejarah Indonesia mungkin kita sudah mempelajari apa itu kolonialisme dan imperialisme. Siapa yang bisa menjelaskan dulu apa itu kolonialisme dan apa itu imperialisme? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Atau gini, sebelum masuk kolonialisme, imperialisme, ya, apa itu penjajahan? Tangan, siapa yang bisa jawab apa itu penjajahan? Silakan, Sarah. Apa Sarah? Silakan. Daerah wilayah, penguasaan daerah atau wilayah. Harus ada yang bisa menambahkan. Ada yang bisa menambahkan? Tidak, berarti paham ya. Kalau ibu tanya kolonialisme, coba bisa dibahas dulu. Kalau ditanya kolonialisme apa? Tadi Bu. Peta? Tani. Silakan masuk. Nah, kalau kolonialisme artinya apa? Peta? Tani. Kenapa artinya petani? Kenapa artinya petani? Dari bahasa manakah kolonialisme ini? Dari bahasa Yunani. Kalau ada pengertiannya apa itu kolonialisme? Kolonial, Bu. Apa yang artinya? Silakan dibacakan jawab. Kronos yang berarti petani istilah ini diberikan kepada para petani Yunani yang pindah dari negerinya yang tandus ke daerah lain yang lebih subur. Yunani, ya, tadi dari bahasa Yunani yang berarti kolon ini petani. Kenapa asal kata kolonialisme ini kita ibaratkan dicontohkan ya? Kita anggap ini adalah wilayah sebuah negara yang bernama Yunani. Daerah ini dikenal tandus, tidak ada air, tidak ada bisa ditumbuhi, tidak ada sumber daya alam yang bisa dikembangkan di sini. Yang namanya manusia tentu bukan namanya makan, untuk makan, untuk hidup. Akhirnya orang-orang Yunani ini pergi ke sebuah wilayah yang bukan wilayahnya. Misalnya kita sebut ini negara X. Pergilah orang-orang Yunani ini bertani. Ternyata di daerah X ini tanahnya subur. Tanahnya subur, bisa ditanami oleh berbagai jenis tanaman yang bisa menolong hidup mereka. Nah, pindah orang Yunani semuanya ke sini. Ngapain di sini? Bertani. Jadi kesimpulannya, orang Yunani yang pindah bertani ke negara X yang bukan daerah Yunani, dia apakah tetap sebagai orang Yunani? Tetap. Tetapi hasilnya bagaimana? Hasil dari penghasilan di negara X tadi dibawa lagi ke wilayah Yunani. Untuk apa? Untuk menghidupi mereka, untuk membangun daerah mereka. Itulah bentuk dari kolonialisme. Jadi kolonialisme kita sebutkan apa tadi? Silakan. Jangan siapa bisa baca kembali apa itu kolonialisme tadi? Pengertian kolonialisme. Silakan, siapa yang bisa? Coba baca bukunya. Apa itu pengertian kolonialisme tadi? Baca apa tadi? Berulang lagi sejam. Kolonialisme berasal dari kata kolonos yang berarti petani. Istilah ini diberikan kepada para petani Yunani yang pindah dari negerinya yang tandus ke daerah lain yang lebih subur. Nah, siapa bisa lanjutkan bacaan dari si jam tadi? Silakan, Sarah. Para kolonus tetap berlingkungan dengan biasanya, tetapi oleh biasanya terlibat bagian dari negara induk dan masuk ke negara asal. Nah, siapa yang bisa menambahkan lagi dari bacaan Sarah?
istilah penjajahan. Jadi paham apa itu kolonialisme? Kalau imperialisme bagaimana? Menguasai apa? Coba cakap apa itu imperialisme dulu. Imperialisme adalah suatu sistem penjajahan dilakukan dengan jalan Imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Suatu penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Nah, jadi untungnya gini, kolonialisme dulu berkembang penjajahan, baru membentuk imperialisme. Contoh, bukannya dulu. Belanda pertama kali datang ke Indonesia ngapain? Mencari rempah-rempah. Nah, Belanda datang pertama kali ke Indonesia mencari rempah-rempah. Kemudian berdagang. Setelah berdagang, monopoli. Setelah monopoli, masuk masa penjajahan sampai membentuk pemerintahan Hindia Belanda. Nah, itu dulu penjelasan awal materi kita tentang kolonialisme imperialisme. Jadi tadi kan Ibu minta kalian untuk menyediakan kertas 1 lembar. Sudah disediakan? Ya, nah, coba lihat materi tadi, kalian baca sedikit, ya. Dan kalian buat pertanyaan tanpa jawaban. Buat pertanyaan tanpa jawaban. Buat namanya di sana. Bisa? Udah kasih waktunya berapa menit? 1 soal cukup. 1 menit cukup. Nah, 1 menit cukup. Nah, 1 menit cukup ya. Kalau sudah ada pertanyaan, buat jawabannya, bisa kalian buat besok terbang? Apa? Bisa buat pesawat terbang? Bisa buat dalam bentuk pesawat. Oke? Pesawat terbang. Enggak dijawab, pertanyaan saja dan buat namanya. Nggak bisa? Oke, ada pertanyaan kan ada di situ. Nah, bikin pesawat terbang sudah dimulai oleh Anderson di mana? Pesawat atau pesawat? Pesawat. Ini kan bisa? Sudah? Kan dibuat dalam seperti pesawat terbang. Bisa ada yang bisa mencontohkan minta contoh. Ibu. Yang nggak bisa tolong temannya yang bisa ya. Tolong temannya juga. Kayak gini, tentu Bu. Kayak gini, Bu. Bu, kalau kayak gini bisa Bu. Boleh. Kalau kayak gini bisa Bu.
Nah, lalu menanda lempar dengan lagi. Pesawat terbang itu kan berisi botol. Jika sekarang lempar pesawat yang depan menghadap ke belakang, yang depan menghadap ke belakang. Nah, yang depan menghadap ke belakang. Nah, jadi pesawat itu kalian lempar ke siapa kalian mau. Tapi kan nanti saya dapat 20. Kalian lempar lagi. Kalau ada yang dapat jadi nggak bisa. Sampai nanti kalian semua dapat satu-satu. Bisa dimulai. Bukan dilempar, silakan di sini. Berdirinya di sini. Berdirinya di sini. Berdirinya di sini. Tidak ada yang bersuara. Sudah? 1, 2, 3. Silakan dilempar pesawatnya. Lagi ya, di sini ini satu kelompok 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Pak silakan duduk terkelok silakan duduk Ya, ini jawabannya.
Yang ini. Nah, sudah namanya Temu Pramuka. Sudah kembali fokusnya ke depan. Sudah. Sekarang kan sudah dijawab pertanyaan dari tes awal terbuang tadi. Iya, dan sudah kalian jawab dan diskusikan bersama teman kelompok. Sudah ya. Dan tadi bukan membagikan lot urutan dari 1 sampai 5. Kelompok 1 tampil pertama, 2 tampil pertama, begitu juga seterusnya. Silakan kepada kelompok pertama untuk menjelaskan apa ini pertanyaannya dan mempresentasikan ke depan. Silakan. Silakan kelompok 1. Perkenalkan namanya ya. Aku aja menjelaskannya itu. Kami dari kelompok 1. Saya dari saya sama Eko dan kami akan menjawab pertanyaan dari pertama yaitu ada berapa bentuk Ada beberapa bentuk-bentuk dari imperialisme. Silakan. Jawabannya adalah yang pertama imperialisme kuno, dan yang kedua imperialisme. Ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Bisa
pertanyaan tadi tepuk tangan. Jadi itu pertanyaan dari Asta. Bagaimana Asta? Berikutnya kita lanjut materi berikutnya adalah bagaimanakah perlawanan lagi. Setelah dijajah kita adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan silakan kalian baca buku sekolah, kalian lihat di internet sebelum kita belajar minggu depan tentang materi ini. Minggu depan insya Allah kita akan melakukan ujian tengah semester atau pelajari materinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bertemu lagi minggu depan. Bukan bukunya dan praktiknya ya jadi. Selamat siang Ibu Yuri. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi tadi kita Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan saya sudah mengamati jalannya pembelajaran Ibu pada hari ini ya Bu ya. Jadi di sini saya akan mengevaluasi pengamatan saya kepada Ibu melalui kegiatan pasca observasi pada hari ini. Jadi di sini Ibu, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran pada hari ini? Bagaimana perasaan Ibu? Perasaannya tentu saya sangat senang dalam menyajikan materi tadi. Pertama karena interaksi dengan siswa, kedua itu bagaimana siswa tertarik dari materi yang saya jelaskan. Tetapi tentunya saya merasa tidak mudah dalam menyampaikan pelajaran ini karena berbeda karakternya siswa. Tapi itu menjadi tantangan sendiri bagi saya dan suatu hal yang menarik. Berarti Ibu tadi sudah sangat termotivasi sekali dengan peserta didik yang aktif ya Bu ya? Ya. Jadi apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu lewati tadi, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Alhamdulillah dari materi yang saya sampaikan ini sudah sesuai dengan rencana pembelajaran saya sendiri. Alhamdulillah ya. Jadi di sini dapatkah Ibu menceritakan hal-hal apa yang Ibu rasakan yang sangat memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Saya rasa waktu saya menjelaskan, siswa sudah mengerti, paham, dan tertarik dari apa yang saya rasakan. Dan siswa pun terlihat bagaimana sangat kreatifnya dalam memberikan pertanyaan, dalam menjawab pertanyaan, dan sangat bergembira lah dalam pembelajaran saya. Saya juga melihatnya tadi ya, mengamati jalannya proses pembelajaran itu, anak-anak sangat tertarik sekali dengan strategi yang diberikan kepada peserta didik supaya peserta didik ini bisa mendapatkan tujuan pembelajaran yang mereka harapkan ya Bu ya. Jadi di sini apakah yang menjadi kesulitan dari peserta didik yang Ibu rasakan tadi? Mungkin kesulitan dari peserta didik seperti yang saya jelaskan tadi itu perbedaannya karakter siswa. Pertama, Ibu tahu kan bagaimana saya memiliki siswa yang berbeda karakter dan berbeda potensinya berbeda, semuanya berbeda dengan lingkungan yang apa adanya ini. Mungkin kesulitan yang saya hadapi adalah bagaimana siswa yang ada yang semangat, ada kurang sedikit kurang semangat, tapi walaupun tidak banyak itu tetap menjadi perhatian saya. Jadi itu adalah kesulitan yang dihadapi oleh siswa Ibu ya, karena siswa ini karena berbeda karakter. Satu lagi ekonomi Ibu. Misalnya ada anak yang tidak sarapan dari rumah karena tidak punya uang. Kalau kita suruh pun untuk makan, kadang tetap nggak bisa makan gitu. Iya. Jadi kalau ketika peserta didik kita tidak mengisi perutnya dengan lebih baik, daya tangkapnya pun juga tidak lebih lemah ya. Dan ini hambatan apa yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran tadi Bu? Kalau hambatannya mungkin hampir sama dengan tadi siswa kebanyakannya ya Bu ya, karena kurang informasi di sini, kurangnya teknologi, jadi kurangnya memahami ilmu pengetahuan siswa. Mungkin saya menjelaskannya itu agak sedikit agak sedikit lebih banyak saya juga menjelaskan, kan ada istilah-istilah kekinian yang tidak dipahami oleh siswa di sini. Karena keterbatasan informasi
informasi. Maklum lah Ibu, sinyal kan di sini susah. Begitu ya Bu ya. Ya. Jadi rencananya untuk kedepannya Ibu bagaimana Ibu lebih meningkatkan proses pembelajaran Ibu supaya peserta didik ini lebih bersemangat lagi? Pertama, saya tetap menciptakan strategi yang sesuai dan mudah dipahami siswa, yang menarik dan sesuai kemampuan dan lingkungannya. Kedua, saya selalu mengajak siswa itu untuk berkomunikasi secara langsung. Biasanya setelah pembelajaran, apa yang kurang paham atau apa kendala di luar pelajaran ini bagi mereka, seakan jam itu sudah selesai. Ketiga, saya mengusahakan semampu saya untuk membantu siswa dalam setiap pembelajaran. Jadi Ibu memang betul-betul menangkap emosional dari peserta Ya. didik tersebut ya Bu ya, Ya. supaya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Ya. Jadi ketika mereka datang ke sekolah, mereka merasa sangat happy dan bergembira. Ya, gitu bergembira. Jadi di sini saya sangat memberikan apresiasi kepada Ibu. Evaluasinya tadi sudah saya amati, Ibu sudah sangat baik. Anak-anak terlihat sangat bergembira, dan waktu proses pembelajaran itu juga sangat Ibu manfaatkan dengan sangat baik mungkin, sehingga dari awal sampai akhir tujuan pembelajaran itu sudah bisa Ibu selesaikan dengan baik. Ya. Alhamdulillah. Jadi sekian pasca observasi yang bisa saya maksudnya buka foto. Baiklah Ibu, sekian evaluasi yang bisa saya berikan kepada Ibu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lebih semangat lagi untuk menjadikan peserta didik kita ini menjadi lebih baik lagi. Oke, Ibu Ayu. Terima kasih Ibu Yuri. Sama-sama Ibu Ayu. Aduh, sakit kaki.